Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Baik. Oh iya, melanjutkan pelajaran yang kemarin. Untuk hari ini ada bab baru. Sebelum pelajaran dimulai, dimohon untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya, gimana untuk teman-temannya semua hadir semua? Alhamdulillah hadir Pak. Saya absen terlebih dahulu ya. Amiruddin, Hadir. Faisal Mubarak, Hadir. Robi Asmi, Hadir. Muhammad bin Basyahir, Hadir Pak. Andriansa. Hadir. Oh ya, hadir semua ya. Untuk selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan perihal materi matriks. Ada yang tahu di sini matriks? Belum, Pak. Belum Pak. Yang pertama pengertian dari matriks. Matriks adalah sebuah bilangan ataupun simbol yang berbentuk persegi ataupun persegi panjang, di mana di dalamnya ada baris dan juga kolom. Untuk lebih simpelnya, Bapak kasih contoh. Nah, di sini ini adalah contoh matriks. Untuk penggunaan kurung bisa menggunakan kurung seperti ini ataupun bisa menggunakan kurung siku. Di sini, Bapak kasihkan contoh yang dengan kurung siku. Nah, unsur lain dari matriks yakni sesuai dengan pengertian tadi, di dalam matriks yakni ada kolom dan baris. Kolom yaitu yang horizontal, jadi yang atas bawah. Ini disebut dengan apa? Yang kalau kolom itu vertikal, Pak. Oh iya, vertikal maksudnya. Maksudnya vertikal yang atas bawah. Di sini disebut dengan kolom. Sedangkan untuk yang horizontal yang membujur dari kanan ke kiri, ini disebut dengan Baris, Pak. baris. Jadi untuk 1, 2, 4 di sini adalah baris pertama, baris 1, dan 7, 6, 8 di sini adalah baris kedua. Dan kolom di sini ada 3 kolom. Jadi 1, 7 di sini kolom 1, 2, 6 kolom 2 dan 4, 8 adalah kolom. Untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai ordo dari matriks. Ada yang tahu apa itu ordo? Belum. Enggak. Ordo di sini ketika ada matriks 3, 2, 1, 3, 2. Ketika ada matriks yang berbentuk seperti ini bisa kita sebut dengan ordo 3x3. Kenapa? Karena di sini ada 3 kolom dan 3 baris. Jadi seandainya ada M baris dan N kolom, jadi rumus dari ordo yakni M kali N. Jadi di sini untuk matriks A di sini ordonya yakni 3x3. Nah, jadi ordo dari A dari matriks A bisa kita sebut dengan 3x3, di mana ada 3 baris dan ada 3 kolom. Selain itu, untuk perihal notasi matriks. Notasi matriks.
Nah, untuk penulisan notasi matriks ini tidak bisa sembarangan. Seperti di sini matriks A. Ini tidak boleh kita tulis seperti ini. 2 1 3 2. Ini salah. Jadi untuk penulisan matriks, untuk penulisan simbol matriks di sini harus huruf kapital. Jadi untuk simbol matriks di sini harus huruf kapital. Sedangkan untuk yang huruf non kapital itu bisa kita simbolkan untuk elemen-elemennya. Jadi untuk elemen matriks ini menggunakan non kapital. Ada yang tahu elemen-elemen matriks? Tidak, Bapak. Jadi elemen-elemen matriks ini setiap angka ataupun simbol yang ada di dalam kotak ini, yang ada di dalam matriks. Jadi 2 1 3 2 ini adalah elemen-elemen matriks. Jadi simbol untuk menggunakan untuk apa? Untuk menyebutkan yang di dalam ini menggunakan huruf non kapital. Contohnya untuk 2. Di sini 2 ada di baris berapa di sini? Pertama. Baris pertama kolom Pertama. Jadi untuk 2 bisa kita sebutkan A11. Jadi A11. Jadi penulisannya di sini menggunakan huruf non kapital. A11 di sini berarti 2, yakni baris ke 1 dan kolom ke 1. Jangan sampai terbalik ya. Jadi untuk yang angka pertama di sini menyebutkan baris dan yang kedua di sini maksudnya adalah kolom. Jadi untuk pengertiannya kan biasanya ditulis AIJ, di mana I itu baris, dan J di sini adalah kolom. Jadi untuk menentukan setiap elemen-elemen itu menggunakan huruf non kapital. A11, A21, A12 dan A22. Di sini ada yang kita sebutkan A11 di sini berapa? 2. Ya, 2. Untuk A21 1. Jadi baris dan kolom. Jadi IJ21 berarti baris kedua dan kolom pertama, berarti bukan 1. Yang benar adalah 3. Karena baris yang pertama baris ini. Oh iya, Pak. Jadi untuk baris kedua di sini kan berarti 3 dan 2. Jadi baris kedua dan kolom ke-1 adalah 3. Dan untuk selanjutnya baris ke-1 kolom kedua 1. Ini baru 1. Dan yang selanjutnya adalah 2. Nah, di sini jangan sampai untuk penyebutan elemen-elemen di sini jangan sampai menggunakan kapital. Itu adalah peraturan dari notasi matriks. Gimana untuk adik-adik semua? Ada pertanyaan? Tidak, Bapak. Kalau tidak, ini kan masih dasar ya. Untuk selanjutnya Bapak kasih penjelasan mengenai jenis-jenis matriks. Di sini macam-macam matriks banyak ditinjau dari berbagai macam. Nanti kalian saya kasih tugas untuk mencari jenis-jenis yang lain yang dari faktor lain. Di sini Bapak akan menjelaskan jenis-jenis matriks yang berdasarkan banyaknya kolom dan baris. Tadi kan sudah dijelaskan untuk matriks yang baris itu yang vertikal atau yang horizontal? Horizontal, Pak. Yang horizontal. Kalau yang kolom yang vertikal. Jadi untuk jenis-jenis matriks yang pertama ada matriks baris. Ada yang berani ngasih contoh untuk matriks baris?
Tidak Pak. Tidak Pak. Paham. Jadi untuk matriks baris sesuai dengan namanya, berarti matriks yang ada di dalam adalah ada satu baris. Jadi berapapun banyaknya kolom, tetapi itu harus ada satu baris. 1, 3, 5, dan ini bisa seterusnya. Bisa berapapun. Jadi untuk contoh-contoh yang menggunakan satu baris ini bisa disebut dengan matriks baris. Jadi matriks A dan juga matriks B di sini bisa kita sebut dengan matriks baris. Untuk jenis yang kedua pasti kalian tahu karena dengan penjelasan matriks baris. Yang kedua pasti tahu yakni matriks kolom. Jadi matriks kolom di sini adalah matriks yang terdiri dari satu kolom. 1, 2, 4. Nah, di sini termasuk matriks kolom. Ini termasuk matriks kolom apa enggak? Ya Pak, kolom. Tidak Pak. Dengar kolom Pak. Nah, meskipun ini panjang, meskipun ini sampai panjang, tapi di sini terdiri dari dua kolom. Jadi ini tidak bisa kita sebut sebagai matriks kolom. Jadi yang matriks kolom adalah yang terdiri dari satu kolom saja. Dan untuk selanjutnya yakni matriks persegi panjang. Persegi panjang. Matriks persegi panjang ini adalah matriks di mana jumlah kolom dan jumlah barisnya itu berbeda. Contoh A 3, 4, 5, 7, 8, 9. Nah, ini bisa kita sebut sebagai matriks persegi panjang. Kenapa? Karena jumlah kolom, jumlah baris dan jumlah kolom di sini berbeda, yakni 2 dan juga 3. Nah, bisa kita simpulkan bahwasanya matriks baris dan matriks kolom di sini termasuk ke matriks persegi panjang. Karena matriks baris dan matriks kolom ini jumlah baris dan jumlah kolomnya berbeda, kecuali hanya yang hanya satu, yang hanya mutlak matriksnya hanya elemennya satu, itu tidak bisa masuk ke matriks persegi panjang. Untuk yang keempat yakni matriks persegi. Nah, untuk matriks persegi di sini berlawanan dengan matriks persegi panjang. Sedangkan persegi panjang, kolom dan baris harus berbeda. Sedangkan di matriks persegi ini antara kolom dan baris harus sama jumlahnya. Contohnya matriks K 4, 3, 7, 5. Berarti kesininya juga harus 4. Karena di sini kolomnya ada 4, berarti barisnya juga harus 4. 5, 6, 9, 11, 7, 8, 9. Nah, di sini matriks K adalah matriks persegi karena jumlah kolom dan jumlah barisnya itu sama. Nah, ini untuk macam-macam jenis-jenis matriks ada banyak selain ini. Ini kan ditinjau dari banyaknya kolom dan banyaknya baris. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Bapak mohon untuk semua anak-anak bisa memberi contoh minimal 3 contoh jenis-jenis matriks dari sudut pandang lain. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, Bapak mohon bisa dikumpulkan ya, dan nanti untuk selanjutnya bisa mengenai perhitungan matriks. Jadi cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.